Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Puspita Bahri dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan kritik dan esai. Pertama-tama dari pengertian. Pengertian dari kritik adalah penilaian atau tanggapan terhadap suatu karya sastra. Sedangkan esai adalah suatu karangan prosa yang biasanya membahas suatu masalah tertentu yang di dalamnya terdapat suatu sudut pandang dari penulisnya. Singkatnya, kritik itu lebih berfokus pada penilaian suatu karya sastra, sedangkan esai lebih berfokus pada suatu masalah tertentu yang terjadi saat ini seperti COVID-19, gempa bumi, dan juga kebanjiran. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik itu yang pertama memberikan tanggapan pada suatu karya, memberikan pertimbangan, bersifat objektif atau netral, dan yang keempat menggunakan bahasa yang baku. Ciri-ciri esai itu yang pertama membahas tentang masalah umum, berupa karangan prosa, harus ada sumber yang mendukung, ditulis secara singkat, tidak bersifat utuh, dan yang terakhir menggunakan bahasa baku dan juga bahasa yang tidak baku. Gaya bahasa baku biasanya terdapat di esai ilmiah, sedangkan gaya bahasa yang tidak baku biasanya terdapat di esai populer. Selanjutnya kita akan membahas struktur. Yang pertama, struktur esai. Struktur esai itu terdiri pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan struktur kritik itu terdapat interpretasi, analisis, dan juga penilaian. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kritik dan esai. Yang pertama, jenis-jenis kritik. Jenis-jenis kritik itu terdiri dari 4. Yang pertama, kritik yudisial. Kritik yudisial adalah kritik yang sesuai dengan norma-norma penulisan. Yang kedua, kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik yang bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan metode, waktu, dan juga penciptaan suatu karya. Ketiga, kritik impresionalistik. Kritik impresionalistik adalah kritik yang muncul dari individualisme, aliran romantik. Yang terakhir, kritik historial, yaitu kritik yang muncul dari sejarah. Selanjutnya, jenis-jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang membahas atau menggambarkan suatu objek. Yang kedua, esai tajuk. Esai tajuk biasanya membahas tentang isu-isu yang sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah esai pribadi. Esai pribadi ini biasanya membahas tentang diri sendiri. Dan keempat adalah esai refleksi. Esai refleksi ini biasanya esai yang menggunakan bahasa formal dan juga gaya bahasa yang baku. Dan yang terakhir adalah esai kritik. Esai kritik adalah esai yang membahas tentang suatu karya. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat esai. Yang pertama, kita harus ketahui tujuannya. Yang kedua, kita harus ketahui minat dan bakatnya. Ketiga, kita harus ketahui potensi topiknya. Yang keempat, kita membuat kerangka esai. Yang kelima, kita membuat bagan esai. Dan yang terakhir adalah buatlah esai dengan singkat, padat, dan jelas. Dan terakhir, setelah dari penjelasan saya yang sebelumnya, kita dapat menyimpulkan yaitu kritik dan esai memiliki cukup banyak perbedaan. Yang pertama, dari segi objek, kritik itu lebih berfokus pada suatu karya, sedangkan esai lebih berfokus pada suatu masalah umum. Dan yang kedua, dari segi fungsi, kritik itu memberikan evaluasi, sedangkan esai memberikan solusi. Dan yang ketiga, gaya bahasa. Kritik dan yang ketiga yaitu dari segi gaya bahasa. Gaya bahasa. Dan yang ketiga dari segi gaya bahasa. Kritik itu lebih dan yang ketiga dari segi gaya bahasa. Dan yang ketiga yaitu dari segi gaya bahasa. Kritik menggunakan gaya bahasa yang baku saja, sedangkan esai menggunakan gaya bahasa yang baku dan juga yang tidak baku. Sedangkan esai menggunakan gaya bahasa yang baku dan juga tidak baku. Dan yang terakhir dari segi bentuk tulisan. Kritik memiliki 3 tahapan penulisan, yaitu pertama interpretasi, analisis,
dan evaluasi. Sedangkan esai memiliki 4 tahapan. Yang pertama, masalah umum, kedua, gagasan, ketiga, sudut pandang, dan terakhir, kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.